Selamat datang di Ngeteh Anget Podcast. Ngobrol enteng humoris antar generasi terjalin. Salam penikmat ngeteh anget. Halo, apa kabar? Senang sekali saya Eti bisa bersama kamu. Nah, sekarang ini yang sudah gak sabar pengen melihat apa sih episode selanjutnya dari Ngeteh Anget Podcast. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu orang hebat di balik gemerlapnya perumahan yang ada di Purbalingga. Selamat sore, Mas Doni. Ya, sore. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat. Terus cerah. Super ya katanya. Super. Harus salam super katanya. Oh, salam super ya. Karena gini-gini mirip Pak Mario Teguh. Oh gitu ya, iya. Dari udah saya gak bisa ngomong, tak bisa berkata-kata, tapi memang mirip banget gitu ya. Iya. Oke, Mas Doni bisa dikenalin dengan pemirsa Ngeteh Anget Podcast. Mas Doni di balik developer di Purbalingga gitu. Ya enggak juga sih. Baik, saya Doni Kurniawan, mungkin dipanggil Mas Doni aja cukup. Ya kebetulan nih profesinya memang developer. Ya, developer. Betul. Cuma alhamdulillah kami eksis di kota kelahiran kita sendiri. Mas Doni asli Purbalingga. Ya. Jadi Bali Deso bangun Deso. Oh gitu. Iya. Jadi kebetulan nyambung dengan sekolahnya dulu. Sekolahnya di bidangnya teknik sipil. Jadi mungkin masih ada hubungannya lah dengan. Ada hubungannya gitu ya. Karena perumahan mungkin ada masalah teknisnya juga bangunan, walaupun sebetulnya berbeda dengan dunia kontraktor atau konstruksi karena perumahan itu kompleks ya, sangat kompleks masalahnya, panjang dan harus banyak disiplin ilmu di situ. Begitu ya. Ya, tidak mungkin hanya. Bisa diceritakan dari awalnya nih, kenapa sih Mas Doni kok STK saudara teknik itu ya, terus tertariknya ke developer gitu, awal-awalnya gimana gitu Mas? Awalnya kecelakaan. Oh kecelakaan. Ya. Atau tersesat di jalan yang lurus gitu ya? Sebetulnya whatsoever kehidupan kita seperti apa ini kan sudah rencananya Allah ya. Betul. Ya kita tidak tahu masalah akhirnya jadi eksis di situ ya kita tidak rencanakan sebelumnya. Bahkan dulu saya termasuk orang yang nggak senang dengan developer. Ya kenapa karena itu? Ini habis-habisin sawah gitu katanya. Saya pengen jadi sarjana pertanian, sempat mikir gitu. Ternyata hati-hati dengan kata-kata, ternyata kebalik. Dan saya sering dikatakan orang ngabisin sawah sekarang. Oh gitu, ada sawah babat jadi rumah gitu. Sebenarnya bukan seperti itu juga. Jadi manusia kan kebutuhan pokok sandang, pangan, papan. Dan kebetulan memang pemerintah tetap menyediakan ruang untuk pemukiman. Karena kan manusia selalu tumbuh, bertumbuh, berkembang dan membutuhkan papan. Dan disinilah kita menangkap itu, menangkap ruang lah, menangkap bisnis untuk papan. Sebenarnya tidak semata-mata bisnis juga, karena backlog atau kebutuhan rumah dan ketersediaan ini ada gap yang masih cukup besar, terutama bagi MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Cuma memang kita harus akui di bisnis perumahan ini sustainable karena selalu dibutuhkan orang, tapi juga tidak sustain karena lahan terbatas. Contoh di Purbalingga ini ya sawah yang misalnya kita bangun bukan berarti kita melanggar perizinan, tidak, karena memang itu sudah di-plotting pemerintah untuk perumahan, untuk pemukiman, enggak hanya perumahan ya, pemukiman. Kalau kawasan kuning itu ya bisa buat pemukiman, bisa buat perumahan dan sebagainya. Hanya kan terbatas karena mayoriti kita juga lahan pangan harus dilindungi juga. Jadi kita sangat terbatas di Purbalingga ini, sudah sangat terbatas lahannya. Jadi kayaknya ke depan mengembangkan lagi juga. Saya nggak tahu nih kalau pasar vertikal kayaknya kurang diminati. Buktinya banyak apartemen yang dibangun di kota-kota besar juga kurang sukses karena masyarakat lebih senang ke landed house atau rumah tapak. Nah, rumah tapak itu berarti kan harus ada lahannya yang dibangun. Jadi salah saya karena sandang pangan papan ini kebutuhan, pasti orang akan terus membutuhkan papan. Papan ini rumah. Nah, rumah seperti apa? Saya nggak tahu nih data statistiknya sebagaimana, karena manusia kan setiap
yang mungkin tahu datanya itu mungkin apa Departemen Agama ya. KUA itu. Pernikahan itu berapa dalam setahun? Setiap orang menikah pasti kan butuh rumah. Nah, menikah butuh berapa pernikahan? Itu berarti butuh rumah. Permasalahannya bisa beli apa tidak? Nah, permasalahan bisa beli apa tidak? Karena rumah ini kan transaksi yang bagi sebagian orang besar. Bahkan ada sebagian yang mungkin seumur hidup belum bisa rumah. Atau seumur hidup baru bisa beli sekali beli rumah. Atau yang kecuali yang investor dia bisa beli rumah berkali-kali, itu berbeda lagi. Nah, ruang kebutuhan masyarakat, rumah itu yang paling besar ya rumah MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Karena saya juga pernah buat satu statistik dari pembeli rumah kami, itu saya statistik terutama di Purbalingga ini. Mayoriti penghasilan yang terbanyak itu 40% lebih dari pembeli rumah kami, saya statistik itu di bawah 5 juta. Di bawah 5 juta penghasilannya. Nah, di bawah 5 juta itu berarti kalau angsuran maksimalnya adalah 1,5 juta. Karena sepertiga ya, Bang. Artinya di bawah 5 juta ini bisa juga 4 juta, bisa juga 3 juta. Karena UMR kita 2 jutaan ya. Kalau suami istri kerja di pabrik misalnya dia 4 juta, berarti dia kemampuannya di angka 1 jutaan. Itu mayoriti. Sehingga kalau di breakdown lagi berarti rumah subsidi yang dari pemerintah. Rumah yang subsidi itu yang paling banyak. Permasalahannya sekarang kebutuhannya besar, lahannya sudah tidak ada. Ya kan? Kalaupun ada, lahan tidak terbangun, tidak lahir 2 kali. Sehingga pasti akan semakin mahal, semakin naik semakin mahal. Hukum ekonomi kan, semakin banyak dibutuhkan, ketersediaannya sedikit, berarti pasti barang itu akan semakin mahal. Sehingga akan semakin susah mendapatkan rumah subsidi. Bahkan sebagian kota sudah tidak lagi rumah subsidi, kalaupun ada sangat jauh lokasinya. Dan ya memang seperti itu. Mas Doni, berarti untuk masyarakat Purbalingga memang lebih banyak memilih seperti itu ya, yang disukai kayak gitu loh. Disukai gimana maksudnya? Maksudnya untuk perumahannya berarti perumahan yang subsidi seperti itu, kemampuannya sebagian besar berarti subsidi, cuma suplainya akan semakin sedikit. Iya. Dan perkembangan untuk developer di Purbalingga untuk perumahannya gimana nih Mas ke depannya? Jadi kebetulan saya bendahara Rei Banyumas Raya. Jadi di Rei Banyumas Raya kami sering komunikasi dengan teman-teman dari kabupaten lain. Banyumas Raya ini pengembangnya alhamdulillah masih tuan rumah di negeri sendiri. Di Purbalingga mungkin ada kami, barangkali ada pengembang lain yang asli Purbalingga. Di Purwokerto pengembang-pengembang yang besar mayoriti adalah orang Purbalingga sendiri, orang Purwokerto sendiri. Itu suatu hal yang anugerah yang luar biasa. Artinya yang pengembang besar yang dari Jakarta tidak masuk ke sini. Ini satu hal yang kita syukuri. Mayoriti lokal. Jadi mayoriti lokal. Ini satu anugerah bahwa kita masih jadi tuan rumah di negeri sendiri. Tapi ada hal yang tadi tanyanya Mbak tadi soal developer. Perkembangan bisnisnya ke depan itu gimana gitu, Mas? Properti itu kompleks ya. Kompleks. Tidak bisa orang ikut seminar cara cepat jadi developer terus tiba-tiba jadi developer. Iya, ini kalau Mas Doni sendiri berapa tahun nih? Awalnya dari tahun berapa? Dari 2009. 2009 saya sampai masih, 2000. Ya, sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Tapi kan kita kerja dulu sama orang, kita belajar dulu. Jadi apanya ya? Gak langsung bikin sendiri gitu ya, Mas? Buat sendiri pun dari kecil-kecil. Dari kita main 8 unit, 10 unit, jadi kita gradual. Jadi cuma sekarang ada yang orang-orang yang pengen instan. Instan pengen bangun langsung besar dengan yang akibatnya. Kenapa ini di perusahaan kami Kalika Properti selalu bicaranya legalitas dijamin aman. Mungkin ini tagline ini tidak akan bagus kalau dijualnya di kota lain kayak Purwokerto misalnya. Karena legalitas mayoriti aman. Oh gitu. Tapi, apakah itu satu tantangan sendiri? Jadi begini. Untuk yang di Purbalingga kalau tentang legalitas itu, Mas? Jadi begini. Enggak cuma Purbalingga sebetulnya, ada kota-kota lain, kota-kota kecil kabupaten. Karena membangun properti itu antara kita membebaskan lahan sampai legalitas lengkap ini cukup panjang rentang waktunya. Kan dari kita harus banyak yang harus kita lalui, terutama dari segi pertanahan, dari sertifikatnya, kemudian kalau dari pemerintah daerah, kalau sekarang namanya PBG, dulu namanya IMB, ini kan panjang. Ada set plan dan seluruhnya ini rangkaian yang panjang. Nah, rangkaian yang panjang ini kemudian juga kita menyiapkan infrastruktur. Nah, otomatis ini padat modal.
bisnis padat modal, padat karya. Dan properti ini dampak ekonominya itu besar. Bayangkan orang membangun properti kan pasti ada toko bangunan, ada toko material, ada tenaga kerja, ada warung makan yang di sekitar pembangunan kita, yang punya tanah itu laku, kemudian dia bisa umroh, dia bisa haji barangkali, bisa renovasi rumah dan seterusnya. Ini dampak ekonominya besar. Jadi banget. Kemudian juga pada pajak juga otomatis di situ ada PPH, ada PPN dan seterusnya yang itu pemasukan bagi negara. Karena padat modal, ini kita harus gradual. Pada saat saya mampu beli buat 10 rumah, ya saya hanya buat 10 rumah. Kita tidak buat sampai ratusan rumah, itu prosesnya panjang, tidak bisa sehari 2 hari. Saya mau develop langsung buat 100 unit, saya mau buat ini, mau membebaskan sekian hektar. Bisa, nggak apa-apa. Tapi kebutuhannya kan banyak. Permintaannya juga banyak untuk. Ya, tadi kan kita bicara kenapa legalitas. Nah itu tadi karena prosesnya yang panjang itu ya. Sehingga tidak setiap developer bisa sampai ke tahap ini sampai lengkap. Gitu. Sehingga ketika tidak lengkap, masalah. Contoh lahan yang tata ruangnya hijau, dia nggak bisa jual. Dia jual kaplingan. Kaplingan legalitasnya apa? SPPT. SPPT itu bukan pemilikan loh, itu hanya bukti bayar pajak. Yang kalau tanah sawah kita dalam peraturannya kan nggak bisa dipecah kecuali dikeringkan. Tapi mereka menjual kaplingan, banyak korban yang terjadi beli kapling nggak dapat sertifikat dan seterusnya. Atau dia beli rumah kemudian mangkrak, developernya pergi dan seterusnya. Nah ini menjadi masalah, sehingga kita akan jualan pada saat legalitas lengkap. Karena antara apa? Rentang mereka booking sampai akad itu bisa cepat. Karena perbankan tidak bisa mengakadkan rumah kalau belum ada sertifikatnya, belum ada PBG-nya kalau sekarang, atau dulu IMB-nya, nggak bisa. Nah kalau sekarang mereka terima booking, terima uang muka, barangnya belum ada, fisiknya bisa dibuat, tapi kan kita beli mobil harus ada BPKB-nya dong. Nah ini yang kita perlu edukasi, bahwa kita di sini tagline-nya selalu bicara legalitas lengkap. Karena legalitas ini yang utama dalam sebuah bisnis properti. Karena tanpa legalitas ya aset itu tidak bisa punya nilai yang lebih. Kemudian juga kita memberikan value pada aset itu. Kenapa value? Suatu lokasi yang tadinya sepi kita buat perumahan, akhirnya menjadi ada satu keramaian, ada satu ekonomi di situ, kan punya satu value. Kemudian karena legalitasnya lengkap, karena penghuninya banyak, nilainya akan jadi naik. Tapi kalau mangkrak, kalau bermasalah, dijual lagi pun susah. Nah ini yang akan tidak ada suatu value di situ. Kalau dengan Kaliko Properties berarti aman lah ya, dipikir dari awal dulu gitu semuanya gitu ya. Iya, ya, kita harus seperti itu. Memang seperti itulah, harus seperti itu. Tapi ada yang enggak loh. Kenapa? Ada, maksudnya ada yang beli perumahan kayak gitu, terus ada yang mungkin bukan dari Bapak ya, mungkin developernya bukan dari Bapak. Ada yang tidak, itu gimana itu? Saya tidak mau komen ya. Tapi ada. Kalau beli kita harus pastikan dulu legalitasnya. Ya mungkin untuk edukasi juga buat masyarakat nih, kalau mau beli perumahan tuh harus gimana dulu? Ya gitu. Satu track record developer itu penting. Gitu. Karena perumahan itu kan tidak hanya bicara beli rumah, beli kawasannya, lingkungannya, fasumnya, legalitasnya. Kemudian kan ada juga kalau ditinggal jalannya mungkin dibiarkan terbengkalai, kemudian nanti jalan itu fasum PSU-nya kan diserahkan ke pemerintah daerah. Ya, betul. Kalau tidak diurus ke pemerintah daerah, saat sudah selesai, misalnya jalannya rusak lah setelah 10 tahun, yang memperbaiki siapa? Kalau kita yang legal kan pasti ke Pemda, pemerintah daerah. Kalau sudah serahkan ke pemerintah daerah, kita bisa buat proposal kepada dinas pemukiman. Perumahan kita ini jalannya udah rusak Pak, mohon kalau ada anggaran dari Pemda nanti bisa dianggarkan nih, bisa diaspal kembali atau sebagainya. Gitu. Ini kalau perumahannya legalitasnya lengkap. Sehingga nanti nggak ada masalah di kemudian hari. Sekarangnya nyaman, paskanya pun nyaman. Gitu. Tapi kalau nggak lengkap, mangkrak, mau ngaspal ini gimana, jalannya nggak sekan Pemda, mau dijual sertifikatnya nggak jelas kemana. Nah ini yang kita harus lihat itu, kita harus jeli. Nah kita juga harus lihat track recordnya. Track record paling penting. Ya. Karena memang kadang-kadang kita hadapi masyarakat ini lugu, beli rumah, oh ya Pak cocok langsung DP. Kalau saya malah kadang nolak DP. Oh gitu. Iya nolak DP. Nolak duit ini berarti ini. Nolak duit karena gitu. Saya mengedukasi.
Pak, bayarnya nanti. Sekarang Bapak kan mau pakai KPR. KPR yang menentukan kan perbankan. Gitu. Nggak usah booking dulu. Saya lihat profil Bapak dulu, profesinya, pendapatannya, kemudian SID-nya, sistem informasi debiturnya. Kan kita harus tahu dulu by checking lah, dia macet atau tidak. Nah, setelah kita cek, oh Bapak bisa lanjut, pendapatannya masuk, by checkingnya bagus, silahkan beli, silahkan booking. Tapi kalau enggak, tiba-tiba ngasih DP, ya percuma juga nggak akan jadi beli. Jadi kalau saya menerima, saya sudah tekankan karyawan saya dicek dulu karo KPR. Kalau tunai pun saya nggak langsung terima. Ini saya punya tunai brek. Sebentar Pak, Bapak boleh bayar tunai cash keras seperti ini. Udah berapa persen dulu lah. Rumahnya nanti terbangun, lunasan kita ke notaris bareng-bareng tanda tangan tuh jual beli. Baru Bapak lunasin ke saya. Waduh. Berarti dia kan iya cara beli rumah seperti ini yang benar. Jadi jangan langsung tiba-tiba menyedot cash. Mana sertifikatnya belum ada, IMB-nya belum ada. Akhirnya masalah. Setelah masalah, ya mohon maaf, beli rumah itu kadang tadi itu orang itu nabungnya bertahun-tahun, terutama bagi masyarakat MBR. Bertahun-tahun impian ternyata dikecewakan karena legalitasnya bodong dan seterusnya. Ini yang kadang-kadang cukup membuat kami prihatin. Maka kami kadang-kadang hanya, kenapa sih kita selalu jualannya iklannya legalitas dijamin aman. Karena di sini jualannya, karena belum edukasi. Bagi kami yang masih skalanya sebelumnya, skalanya kita kecil-kecilan, itu kita pastikan legalitas kita clear dulu sebelum jualan. Gitu. Kalau itu penting. Penting ya. Ya itu tadi berbicara tentang pemasaran ini. Kita udah ngomongin tentang legalitas, tentang bagaimana rentetan bikin rumah itu ternyata nggak semudah itu ya. Kelihatannya twing jadi rumah padahal panjang gitu ya. Nah sekarang kita terkait dengan pemasaran, apalagi untuk era sekarang nih Mas Doni ya. Kalau pemasarannya dengan digital atau non digital ini efektif mana ini? Dan sekarang kalau Mas Doni pakai apa ini? Bentar, kita ngeteh dulu. Namanya tapi kurang mendoan kayaknya ya. Mas. Ini teh hangat, cukup teh hangat aja. Iya dong. Jadi podcast ngeteh hangat jadinya ngeteh dulu. Ini kalau saya iklannya bisa ngiklanin teh nih, tehnya apa ya? Tapi ini kita ngeteh hangat bukan iklannya. Jadi bicara pemasaran ya Mbak ya. Ketika 2010, 9 lah saya mulai jualan, saya dulu pasang banner. Banner pun belum ada MMT ya. Dulu pakainya apa itu? Kain, pasang di titik spot tertentu. Kadang-kadang kita harus sewa billboard yang cukup mahal. Terus kemudian dulu eranya koran. Kita ngiklan di koran. Kemudian pokoknya strategis, berizin nggak berizin kita tempelin banner. Kemudian sales kita harus door to door bagi banner bagi apa tadi brosur dan seterusnya. Kunjungan ke instansi-instansi bagi brosur, kemudian harus ada standby, ikut pameran dan seterusnya. Yang kosnya itu cukup tinggi juga. Itu berarti pemasaran secara konvensional. Gitu ya, Mas? Kita tidak tinggalkan konvensional, tapi efisiensi harus kita nilai. Saya membaca satu data, ini data di satu artikel lah ya. Saya nggak tahu ini dari BPS atau dari mana. Penduduk Indonesia sudah 270-an juta. Sekitar saya nggak hafal lah angkanya, tapi 200 sekian juta, 210 atau 209 juta itu internet, bukan internet. Artinya ada juga masih ada 60-an jutaan yang mungkin kakek kita, orang tua kita yang tidak terlalu aktif di internet. Pun kadang-kadang orang sepuh-sepuh aja sekarang buka. Sudah pegang. Ya. Dari dia buka internet itu 80%-nya buka internetnya di HP namanya apa ini? Android ya. HP lah, gampangannya HP atau Android atau apa. HP yang ada internetnya. Ada internetnya itu ya. Dia buka di HP-nya, di Android-nya, dari yang buka itu mayority. Artinya dari yang tadi kan kita bicara yang melek internet, yang pegang HP, kemudian yang pegang HP ini bukanya apa? Iya. Mereka 80% dari yang pegang HP ini punya media sosial. Sosmed. Yeah. Sosmed yang paling banyak dibaca, yang paling banyak dibuka, nomor 1 kan Google. Pasti ya. Google itu untuk apa? Pencarian, browsing. Dan mayority dia browsing itu
mencari informasi. Contoh saya mau cari rumah di Purbalingga. Tinggal klik gitu. Tinggal klik. Nanti akan banyak pilihan-pilihan. Kemudian apa tadi? Lihat Google ya, sosmed ya. Terus Google sosmed. Terus mereka sosmed itu yang paling banyak digunakan itu Facebook dan IG sekarang ya. Iya, Instagram, IG. Otomatis mereka mencari informasi, pengen cari hal yang apapun dia cari IG-nya tuh. Iya. Nah, dan dari tadi kita bicara 80%, sekian persen internet, sekian persen pakai HP, sekian persen punya media sosial, sekian persen ini, mayority ini kan generasi usia rentang 20 sampai 40 tahun. Ya. 20-40 tahun. Dan setelah saya buat statistiknya ya, pembeli rumah kita rata-rata usianya 25 sampai 40 tahun. Di usia ini dia pasti lebih banyak buka HP. Karena dari referensi yang saya baca itu, orang Indonesia tuh rata-rata buka HP 8 jam sehari. Bayangkan aja, 8 jam sehari dalam sehari. Iya. Lagi ada kok kita lagi apa istilahnya pasti sekarang HP. Gabut apa itu saya nggak tahu nih istilah. Mas Doni pernah gabut juga nah, ya? itu istilahnya orang muda-muda itu kan mesti dia buka HP gini, buka HP lagi gabut gitu ya. Lagi gabut buka HP dan seterusnya dia buka HP. Nah, otomatis marketing lewat HP ini, lewat digital ini sekarang menjadi primadona. Kita pasang banner baliho, bayangkan ya baliho kita pasang mungkin 1 bulan sewa bisa 10 juta, 20 juta. Berapa orang lihat? Oh lihat. Tapi begitu di HP, dan di HP ini bisa mengetres kesukaan kita. Orang sukanya teh hangat nih Mbak, kita minum teh hangat. Otomatis kita dapat iklan teh. Oh ini sukanya teh. Ini bisa dipelajari, ini hebatnya Google nih. Terus orang sukanya cari mobil. Kalau buka Google, bukanya pasti cari mobil. Iklannya masuk mobil kan. Buka Google, seringnya rumah. Pasti ini orang nyari rumah. Iklannya orang nyari rumah itu. Iya. Ya ini teknologi ya. Entah algoritmanya bagaimana, orang yang cari rumah bisa dibaca oleh Google sehingga nanti dapat iklan tuh yang nyari rumah, bahkan obat yang macam-macam lah, misalnya kan ada obat macam-macam itu, iklannya pun obat macam-macam. Terus itu. kalau untuk yang cewek-cewek kosmetik gitu ya. Dan seterusnya. Nah itu contoh bahwa memang sekarang eranya sudah berubah. Iya. Jadi sebenarnya bukan bisnis perumahan aja, semua bisnis akan lari ke digital. Karena ini sudah keniscayaan. Digital itu tidak hanya bicara marketing, kita bisa digital juga bicara dari suatu bisnisnya, model bisnisnya. Ibu bisa bayangkan, ini hanya kalau ini bukan data ya, ini hanya pemikiran. Kalau dulu orang yang top yang dianggap konglomerat itu pasti yang punya kapal. Kayak dulu kita pernah dengar Onassis mungkin punya kapal itu, Maxland dan seterusnya. Terus orang yang punya pabrik baja dan seterusnya. Sekarang eranya berubah. Sekarang yang menguasai dunia, yang menguasai digital. Sekarang kita lihat siapa ya? Yang Bill punya Gates. Tesla siapa itu? Elon Musk ya. Elon Musk. Kan sekarang dia number 1 kan? Iya, nomor 1. Bill Gates number 1, number 2 mungkin sekarang ya. Itu kan semuanya di dunia informatika sudah. Eranya bergeser. Jadi sekarang memang kita harus larinya sudah ke digital. Di situ pun kita akhirnya bisa punya data. Data itu sangat penting dalam sebuah bisnis itu data. Kita harus bisa tahu data sehingga kita dalam membuat keputusan berdasarkan data. Dan data itu didapatkan kalau kita punya digital itu. Kalau nggak ada digital, siapa yang datang? Wah, nulis absen Pak. Ini Ibu siapa ya tadi namanya, alamatnya apa? Nih tulis buku apa? Buku tamu. Kalau sekarang klik dia dari Facebooknya, klik, datanya tahu langsung. Yang klik ini Bu Eti nih, usianya gitu. Sekian. Iya betul. Oke, silakan diminum teh hangatnya. Baik. Dan kita masih lanjut ya untuk seluruh penikmat teh hangat. Pastinya makin seru nih obrolan kita, dan kita akan makin tahu bagaimana sih perkembangan developer yang ada di Purbalingga. Dan tadi masih tentang pemasaran digital itu ya, Mas Doni ya. Ada nggak sih program khusus dari Mas Doni dan tim
Kalika misalnya untuk promosi lewat digitalnya itu Pak mau seperti apa gitu? Apa yang sudah dilakukannya? Khusus gimana maksudnya? Ya, untuk pemasaran secara digital sudah apa saja yang dilakukan, Mas? Ya pasti yang umumnya sekarang kan pakai Ads ya, ada IG Ads, ada FB Ads, kemudian Google Search dan seterusnya. Saya jujur nih, saya orang gaptek nih Mbak. Jadi kita hanya tahunya ya sama bicaranya yang secara umum. Okay. Tapi setidaknya kalau orang buka Google sekarang cari perumahan Purbalingga, kemungkinan kita yang teratas atau mungkin ada yang lain yang teratas. Yang teratas itu pasti yang dia sudah investasi untuk digital sehingga dia orang cari perumahan ya itu nomor 1, nomor 2. Tapi ada juga ya itu soal digital lah ya. Kalau bicara digital ya umum sebetulnya. Cuma kalau larinya semuanya udah ke digital kan tinggal kita harus lebih cerdas dalam membidik pasar. Karena digital ini luar biasa loh. Luar biasanya gini. Kita punya statistik, orang yang beli rumah ini di Purbalingga, mayoriti yang beli masih orang Purbalingga. Saya membuat statistik dari pembeli-pembeli kita. Yang beli orang mana, kerja di mana? Ternyata 70% masih orang Purbalingga, 70% lah. Kemudian asal Purbalingga, usia, rentang usianya itu. Kemudian pekerjaan, kita tahu PNS, pegawai swasta, baru wira swasta. Sehingga kita tahu mayoritinya ini yang beli rumah. Ini kan bisa kita analisa dari data setelah closing atau orang yang merespon. Nah, di sini kita punya data ada pasar baru. Jadi begini. Bisnis properti itu bisnis yang sangat terkait dengan kondisi ekonomi. Kondisi ya bisa apapun ya, tapi khususnya properti ini sangat terkait dengan ekonomi makronya. Contohnya suku bunga bank. Suku bunga banknya tinggi, otomatis harga mahal. Akan menurunkan tingkat daya beli. Karena kan angsurnya pasti tinggi. Suku bunga tinggi biasanya kan inflasi tinggi. Tapi kalau suku bunganya rendah, inflasi rendah, orang akan berminat membeli karena bunganya rendah. Dia mampu untuk membeli karena mayoriti 80% beli itu pakai KPR. Itu harus kita. Nah, dengan digital ini kita bisa jualan tidak hanya di Purbalingga, tapi saya kemarin mencoba membidik orang di luar Purbalingga yang asal Purbalingga. Orang Jakarta yang kerja di sana, orang yang di Bogor, di mana beli di sini. Tapi buat asal invest. Sini. Jadi begini. Gimana? Ada kelas sosial baru. Kelas sosial baru seperti ini ya. Ya makanya kita bicara properti ini maksudnya nih saya podcast ini membagi pengalaman bagi hal-hal yang mungkin bisa bermanfaat lah bagi teman-teman yang developer karena kita bagi ilmu satu ibadah juga. Jadi yang kami temukan dari hasil kita riset dari digital marketing itu mendapatkan pembeli kelas baru. Sebenarnya bukan baru sih, istilahnya saya kelas baru ini saya istilahi sendiri. Karena mayoriti kan jadi kita bicara 5 juta ke bawah tuh penghasilan yang di Purbalingga nih untuk MPR sehingga marketnya ada di subsidi. Ketika orang bicara rumah komersil, kok laku ya di Purbalingga jual rumah 500, 400, 300 yang beli siapa? Tapi maaf laku. Ya, laku juga, laku ada juga. Yang beli juga. Nah, ini kan kita lihat kelas baru itu mesti gini. Orang-orang muda yang bekerja di Jakarta misalnya dia fresh graduate, kemudian cari pekerjaan di Purbalingga mungkin belum dapat nih, dia kerja di industri di Jabodetabek. Di Jabodetabek UMR-nya kan sudah tinggi tuh, UMR-nya 5 jutaan lah ya. Mungkin kalau dia sarjana bisa dapat 2 kali UMR. Mungkin 10 juta lah range mereka penghasilan. 10 juta untuk beli rumah di Jabodetabek itu hal yang impossible. Impossible beneran. Saya sering survei kok. Kalau saya pergi ke luar kota itu tetap saya senangnya lihat perumahan. Saya lihat perumahan di Bintaro, kawasan di yang Bintaro lah, nggak bicara Lam Sutra, nggak bicara BSD. Bintaro ada yang masih levelnya mungkin masih middle, masih banyak. Tipe 30-60 yang saya jual di sini 180 juta, 150 juta. Di bawah 200 juta lah ya. Bawah 200 di sana harganya sudah 1,2 miliar. Ya. Bayangin aja. Ya itu serius. Saya mikir pantesan ya. Ternyata mereka yang punya masih 10 juta, 15 juta
untuk beli rumah di Jakarta, Jabodetabek ini pun susah. Nah, ketika itu inilah perlunya local wisdom, kebijakan orang tuanya yang mengajari anaknya, nak, kamu kerja di sana supaya nyantel, beli rumah toh. Beli rumah di Jakarta, Jabodetabek saya nggak mampu, gaji saya hanya 10 juta nih. Beli di kampung, orang tuanya nyarikan rumah di sini. Oh, beli di sini aja. Harga 300, angsurannya kan 3 juta. Kalau dia 10 juta masih bisa beli, sisanya buat hidup. Dia kerja 10 tahun, pulang sudah punya rumah. Yang rumahnya cukup besar dan layak dibanding dia beli 1 miliar di Jakarta yang dapat kecil. Walaupun value-nya berbeda ya. Sana di Jabodetabek ekonomi 70% berkembang di sana. Uang berputar di sana. Kalau lihat dari data perbankan dari OJK, kita pernah dikasih data, Banyumas Raya ini perbankannya hanya 1, sekian persen. 1, sekian persen. Kecil ya. Penyaluran kreditnya dari kredit nasional 70% di Jabodetabek. Bisa dibayangkan kan, kita ini kelihatannya seperti ini, ekonominya ini sangat kecil, yang besar tetap di Jakarta. Jadi pemerataan kita kan memang masih di Jakarta. Ya makanya pemerintah mau membangun IKN dan sebagainya. Nah, ketika seperti ini ya, ini harus kita tangkap. Orang-orang yang ada di kota besar yang punya duit di sana, ayolah beli ke daerah. Karena beli rumah di sini, ya kita promosi oke lah beli rumah di kita nih. Dampak ekonominya kan banyak. Jadi pajak daerah masuk dengan BPHTB, tenaga kerja lokal bekerja. Kita tenaga kerja mayoritas semuanya lokal. Nah, ini yang harus kita apresiasi juga, bahwa pengembang lokal, tenaga kerjanya lokal, sehingga orang lokal pun ikut menikmati. Tadi sudah bagaimana sih kita ngobrol tentang perkembangan developer di kota sama di daerah gitu ya. Nah, sekarang gini, mungkin untuk menikmati teh anget nih, banyak kan itu milenial kan, anak muda gitu ya. Barangkali dari Mas Doni ini ada trik atau tips bagaimana anak muda untuk bisa belajar lah untuk jadi developer. Regenerasinya Mas Doni, mungkin di bawah-bawahnya Mas Doni nanti bisa pengen jadi developer. Mungkin ada trik dan tips dari Mas Doni diberikan pada generasi milenial sekarang. Sebetulnya trik dan triknya itu trik untuk beli rumah, Mbak. Oh gitu. Iya. Trik untuk bikin diri developer gimana dong? Untuk developer boleh ya. Kita silahkan. Boleh gak tuh? Boleh sekali. Boleh. Cuma tadi itu ya, kalaupun memulai, silahkan mulai dari yang kecil dulu. Belajar dari yang unit-unit yang sedikit dulu. Kita semua pengen melihat, kalau saya melihat yang besar, pengen ya seperti yang itu gede, tapi itu prosesnya kan panjang. Dan itu kaum muda ini kan sekarang kadang-kadang pengennya cepat instan. Betul. Di bisnis gitu. Developer itu tidak bisa instan. Jadi kalaupun ada seminar jadi developer tanpa modal segala macam, itu silakan diikuti, tapi belajar dari pengalaman. Saya membagi ilmu kok. Kita mau sharing, kita mau apa. Yang penting jadi yang baik. Karena profesi kita ini profesi yang mulia, menyediakan hunian, jangan sampai dinodai lah dengan tadi itu kasus-kasus yang bodong dan sebagainya. Sehingga ini kita perlu mengukur kemampuan, kekuatan kita, dan bisa tanpa modal. Saya pernah melakukan itu loh, Mbak, tanpa modal. Tapi itu butuh keberuntungan. Harus butuh mental juga ya, berani nggak ya? Ini saya ceritakan. Iya. Awal-awal saya developer itu saya memang punya mental yang cukup berani. Contoh nih, dulu saya masih kerja di satu perusahaan, saya jual rumah, orang itu beli rumah ke saya. Kemudian dia ada satu permasalahan, mungkin pekerjaan atau apa, sehingga dia nggak bisa mengangsur tuh. Terus dijual ke saya. Itu mental, Mbak. Ini mental harus berani, Mbak. Oh gitu. Ketika kita dijual, saya kan tahu dia beli ke saya dulu berapa. Saya tawar sekian ya, oke. Istri saya ketika dengar saya nawar rumah marah-marah. Nggak punya duit nawar. Wah, perempuan kan mesti emosional. Lihatnya, iya, betul. Kita nggak tahu nih. Kita punya strategi sebetulnya. Saya bilang sama yang jual, Mas, kamu banknya berapa sebulan? Sekian, oke. 3 bulan bankmu saya ngangsur. Kamu sekarang butuh duit berapa? Sekian. Ini saya punya duit sekian. Oke. Saya kasih duit ya. Oke. 3 bulan ya. 3 bulan nanti aku belum lunasin. Aku pasti beli. Iya, Mas. Enggak apa-apa lah. Gitu. Yang penting saya enggak ngangsur nih 3 bulan, sama ini saya kasih duit. Ya, oke. Saya panggil
Ini bukan di Purbalingga ya, di kota besar tentunya, karena rumahnya cukup mahal. Saya panggil teman saya kontraktor, ini rumah kamu beres-beresin ya. Iya Pak, oke. Berapa ini beres-beres ini? Sekian, oke sekian. Ini saya DP ini. Saya jadi modal DP gitu, orang, modal DP ini. Ya, sama nutup angsuran. Gitu. Terus ketiganya saya panggil broker yang top. Broker yang top. Saya panggil. Mas, ini rumah tolong dijualin ya. Pokoknya gimana caranya harus laku dalam 1 bulan. Siapa? Ternyata itu nasib loh, saya bisa nasib. Karena yang jual ini udah 2 tahun nggak laku-laku. Sampai dia heran. Mas, itu rumah jodoh Mas Doni ya. Saya jual 2 tahun nggak laku, sama Mas Doni sebulan laku kata gitu. Ternyata, subhanallah itu memang itu rezeki itu Allah kasih dengan mudah. Ya. 1 bulan ditawarin sama broker yang saya suruh itu laku, dan lakunya itu selisihnya lumayan tinggi. Saya sampai heran. Duh. Ini kasihan yang jual, malah harganya ini jauh. Makanya saya panggil yang jual, ini rumahmu laku ya, ini saya bayar, tapi bayarannya tunggu bayaran dari orang yang beli ini. Oke. Terus ini kan saya deal sekian, tapi saya untungnya sekian nih, kamu tak kasih lagi sekian. Sampai gitu. Kita harus wise dong. Gitu. Jangan mau untung sendiri, harus mau berbagi. Yang dia aja ngasih kesempatan kita 3 bulan, sebulan laku, kemudian kita nggak modal banyak, sudah alhamdulillah. Ini berarti istri nggak jadi marah? Oh nggak sih, senang malah. Ya itu contoh. Kalau kita memang masih itu namanya flipper ya, beli jual itu. Kalau kita memang ini saya lakukan loh. Artinya, itu sebenarnya insting atau gimana? Dengan waktu 3 bulan seberani itu, terus istrinya pasti akan laku gitu loh Mas? Nggak tahu, itu gambler ya. Bisnis kan juga cari peluang, tapi juga ada gambling. Kalau 3 bulan ngaku saya harus bayar. Entah gimana caranya. Bayar sendiri gitu kan? Bayar ya, pasti kita punya cara untuk bayar juga. Cuma saya tidak ada niat jelek. Cuma namanya orang rezeki itu ya seperti itu. Itu yang saya lakukan ketika awal-awal. Makanya jangan kita bicara nih bisnis kok sudah punya perumahan. Enggak, kita ibaratnya menjadi seperti ini pun kita jalanin dulu. Yang dari 1 unit, yang dari 2 unit, itu kita harus mau yang seperti ini. Karena proses gini ya Mbak, dalam terutama anak-anak muda kita mengalir, tapi mengalir yang berbisnis yang benar. Karena memanage sesuatu bisnis yang kecil sama yang besar itu berbeda. Belajar yang kecil dulu berhasil, maka Allah akan kasih percayaan semakin naik. Kadang-kadang kita pengen melompat dari satu langsung ke yang besar. Ini belum mampu, maka terjatuh. Lebih baik kita organik, pelan-pelan, dan kita tidak usah melihat rezeki orang lain. Rezeki udah dibagi. Ya kita segini udah kita syukuri. Tentu saja ada satu hukum alam ya, kalau atau dalam apa namanya, dalam bicara agama itu sunatullah ya. Semakin kita memiliki ilmu, rezeki itu akan semakin mengikuti. Jadi bisnis sekarang investasinya, jangan pikir investasinya yang mahal itu bagaimana saya punya tanah yang luas, bagaimana saya punya duit yang banyak, tapi milikilah ilmu yang banyak. Anak-anak muda sekarang milenial, ayo cari ilmu, inspirasi. Karena apa? Inspirasi, ide yang cemerlang sekarang menjadi luar biasa. Bayangkan aja sekarang orang-orang muda yang punya kopi kenangan, namanya Edward siapa itu, masih muda, dia sudah kapitalisasinya sekian triliun, yang punya Gojek. Ini orang-orang muda. Bermulanya dari apa? Suatu ide. Nah, kalau saya mungkin saya merasa ketinggalan, tapi saya tidak ada kata ketinggalan. Kita harus tetap semangat, karena rezeki udah dibagi itu, tapi kita harus semangat di bidang kita apapun. Kita harus punya satu ide-ide yang selalu fresh. Kayak digital ini, saya kan bukan generasi saya digital, tapi saya ikuti ini. Digital kita ikuti perkembangan supaya kita tidak dimakan oleh zaman. Ya, mungkin itu tadi ya, Mbak. Mas tadi mungkin untuk yang anak-anak milenial nih, selain pengen jadi pengen jadi seorang developer, kalau misalnya modalnya kurang gitu, secara finansial kurang tuh gimana? Apa nggak usah jadi developer atau gimana? Padahal pengen. Jadi bisnis itu bukan soal keinginan, tapi gitu. Soal dia keyakinan. Kemudian dia punya pengalaman. Apa saya jadi developer ini modal? Sebetulnya nggak modal loh Mbak. Oh nggak modal. Awalnya itu kita kepercayaan. Ngelola proyek orang. Kan kita akhirnya punya keahlian. Jadi nggak mesti harus punya uang berjuta-juta, bermiliar-miliar gitu ya. Kita ini, pengalaman kita ini yang mahal.
Kalau kita punya pengalaman yang mahal ini, misalnya kita punya kerjaan, kita jadi flipper lah, kita jadi orang lah, kita merencanakan lah, kita akan punya portofolio. Portofolio apa ya istilahnya, portofolio kayak seorang pengalaman arsitek kerjanya, pengalaman kerja. Nah, ketika punya lahan yang bagus, kita banyak kok lembaga modal yang akan modali, tapi kan mereka tidak akan memberi kalau orang yang tidak punya pengalaman. Maka kalau mau jadi ya belajar dulu. Kalau sudah belajar, kemudian bangun sikap mental yang baik. Contoh kita kerja dengan orang, kerja yang jujur, kerja yang baik, kerja yang penuh dedikasi. Masalahnya sekarang anak-anak muda ini karena zamannya ini zaman apa ini tadi digital segala macam, lebih banyak lihat HP-nya dibanding bekerja. Kalau zaman saya dulu ini lebih banyak bekerja dibanding lihat HP kan. Nah ini ya setelah kita punya suatu kepercayaan, kita bisa kerja di perusahaan, kan kita akan berhubungan dengan stakeholdernya, berhubungan dengan perizinannya, berhubungan dengan perbankannya. Di situ kita kan sudah membangun kepercayaan pada diri kita. Ini lebih mahal dibandingkan begitu kita sudah punya kepercayaan seperti itu, punya lahan mau beli, bisa Mbak. Jadi itu sebetulnya yang kita bangun diri kita sendiri. Gitu. Pada saat kita punya ide yang bagus, kita punya track record yang bagus, ya mulai tapi dengan ukuran dulu. Mungkin yang menginspirasi, kalau saya mungkin menginspirasi, tapi kita lihat yang hebat lah ya. Di Indonesia ada namanya Elang, mungkin ya Elang itu yang pengembang rumah subsidi yang masih sangat muda, dari mahasiswa dia developer, saya membangun sampai ribuan unit, masih sangat muda. Saya jauh lah dengan dia kalau bicara secara bisnisnya, tapi masih sangat muda. Bisa, tapi yang seperti ya karena akhirnya dapat kepercayaan itu. Tapi itu tadi, kepercayaan itu tidak akan datang kalau kita tidak memiliki satu dedikasi yang bagus, memiliki suatu kapabilitas yang bagus, kepercayaan. Karena sebetulnya perbankan ataupun permodalan apapun itu yang dilihat kan dari satu sisi man behind the gun. Buat apa kita punya senjata kalau nggak ada man yang bisa menembak dibidik, ya gitu. Betul. Man behind the gun. Man behind the gun. Gitu ya. Gitulah. Aduh keren kurang nih. Lebih. Asik banget nih ngobrol sama Mas Doni. Tapi waktunya udah selesai Mas Doni. Ya. Tapi sebelum kita closing, saya pengen denger pesan atau juga pesan kesan juga buat penikmat teh anget gitu ya. Terutama untuk kalau kaum milenial nih yang pastinya luar biasa banget, dapat inspirasi banyak dari Mas Doni gitu. Ya, kaum milenial ini sudah era yang berbeda ya. Belajar apapun sekarang lebih mudah. Cuma kita harus punya satu dari yang kita lihat ini, dari segala informasi kita harus punya satu titik fokus. Fokusnya saya mau kemana, dan informasi itu kita gali. Kita harus lebih baik kita ahli dalam satu bidang sampai kita sukses dibanding kita menggali terlalu banyak bidang. Semua ya, satu saja yang fokus. Kemudian bangun kualitas diri, kapabilitas diri, karakter. Karena karakter, kapasitas, ilmu itu lebih mahal dari apapun. Karena itu yang bisa membawa sukses. Itu bukan cuma kita punya duit banyak ya. Sukses itu bukan cuma itu loh ya. Sukses itu relatif. Tapi orang yang memiliki kapasitas diri yang bagus, insya Allah tetap akan menjadi orang yang sukses. Sukses dan bahagia dong Mas. Bahagia. Ya. Sukses dalam bagian saya harus bahagia dan kita harus senantiasa bersyukur. Gitu ya. Terus naik hajinya kapan lagi Mas? Oke. Mas Doni makasih banget. Mohon maaf kalau banyak hal yang kurang berkenan, tapi terima kasih luar biasa untuk penikmat teh anget. Kita banyak belajar dari Mas Doni dan semoga penampilan sore hari ini bisa memberikan inspirasi dan juga bisa memberikan motivasi untuk penikmat teh anget dan juga untuk seluruh generasi milenial Purbalingga. Kita ketemu lagi. Oke, untuk generasi milenial Purbalingga untuk bisa menyimak ngeteh anget setiap hari Rabu dan Minggu setiap jam 5 sore. Jangan lupa terus pantengin channel ini, like, comment dan subscribe. Terima kasih. Salam ngeteh anget.